Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yassa saddha tathagate acala supatithita silanca yassa kalyanang ariyakantang pasangsitang sanghe pasado yasati ujubhutan cak dasanang adalito titang ahu amokanta sajiwitang asma sadan cak silan cak pasadang dhamma dasanang anuyunce thame thawi sarang buddhana sasanan ti. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang saya hormati, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita berada di dalam Dhamma. Kita telah, khususnya para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, telah banyak melakukan kebajikan dari menghormati ratana, mengulang dhamma, praktek samadhi atau meditasi atau bhavana, dan memperkuat latihan sila. Dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma dengan kesungguhan, dengan tenang, dengan penuh perhatian, agar apa yang didengar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktek dhamma dilandasi pengertian benar akan banyak manfaatnya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan pada pengurus wihara adalah hidup tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara hidup tidak miskin, barangkali Anda yang berpikir, oh berarti kita harus kaya raya. Kaya raya, banyak harta. Di dalam Dhamma dijelaskan salah satu harapan atau salah satu cita-cita umat awam itu, semoga aku menjadi kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Semoga aku menjadi kaya. Semua orang pengen kaya. Kaya apa? Ya, semua orang pengen kaya. Tentu kaya dalam pengertian banyak harta benda, banyak materi, atau bahkan lebih dari cukup.
lebih dari cukup, itu pun dibilang belum cukup. Lalu kapan cukupnya? Tidak pernah cukup. Maka ada istilah hidup paling enak itu pas-pasan. Apa yang Bapak Ibu pikir ketika saya mengatakan pas-pasan? Cupet. Bahasa Jawa cupet, pas-pasan. Tetapi pas-pasan ini artinya ketika kita butuh, pas ada. Ini bukan orang miskin ya. Tetapi ketika kita butuh, justru pas ada, itu orang kaya. Tetapi pada umumnya kalau kita bilang pas-pasan itu ngepres. Seperti kalau kita pakai baju pas, ngepres. Menurut Dhamma, memang orang kaya ini ya tentu tidak dicela. Sejauh di dalam memperoleh kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tidak melanggar Dhamma, tidak merugikan orang lain, atau tidak merugikan makhluk lain. Wah, ini luar biasa ya, kalau bisa memperoleh kekayaan tanpa merugikan orang lain. Itulah dikatakan sebagai mata pencarian yang benar sesuai di dalam jalan Arya berfaktor 8. Ketika bermata pencarian tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Namun para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang harta kekayaan materi lebih jauh. Saya akan ke arah harta spiritual atau harta batin. Ada orang yang memiliki banyak harta materi, tetapi miskin harta batin. Ada orang yang memiliki atau miskin materi, ada juga orang yang miskin batin. Ada orang yang kaya batin dan miskin materi. Ada orang yang kaya materi dan kaya batin. Ini terserah Bapak Ibu mau yang mana. Tentu yang ideal adalah kaya materi dan kaya batin. Kaya materi banyak. Materi yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang fungsinya adalah untuk menunjang hidup. Dan diperoleh dengan cara yang benar. Namun, selain itu juga banyak berbuat baik. Banyak melakukan kebajikan sehingga materi yang dimiliki menjadi bermanfaat. Bermanfaat untuk kepentingan atau untuk peningkatan spiritual. Karena sebanyak apapun materi yang kita miliki, ketika kita pergi kita tinggalkan. Namun kalau harta batin, kemanapun kita pergi, batin atau kekayaan batin atau kebajikan itu akan mengikuti kita. Diibaratkan bagaikan bayang-bayang yang takkan pernah lepas dari bendanya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya mengutip di dalam Aryadhana Gatha.
atau juga di dalam Anguttara Nikaya. Ada 4 macam harta atau kekayaan. Yang pertama disebut saddha dana, kekayaan dalam bentuk keyakinan. Nah, tentu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama melakukan kebajikan dengan kesungguhan hati, tentu karena dilandasi keyakinan kepada Tiratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di dalam buku Wijadhamma dituliskan ada 4 macam keyakinan. Yang pertama disebut Kamma Saddha, yang artinya keyakinan terhadap hukum kamma atau hukum perbuatan. Hukum perbuatan ini adalah hukum alam. Tidak diciptakan oleh Sang Buddha, tetapi hukum itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum Sang Buddha pun hukum itu sudah ada. Hukum kamma sering juga disebut sebagai hukum perbuatan. Ada yang menyebut juga hukum sebab akibat. Di dalam Pancaniyama di sana juga dituliskan. Salah satunya adalah Kamma Niyama. Hukum alam berupa hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum karma ini adalah berlaku secara umum, secara universal. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut Vipaka Saddha, keyakinan terhadap akibat atau hasil dari perbuatan. Ketika kita melakukan perbuatan, nah itu melalui pintu ucapan, melalui pintu perbuatan badan jasmani, maupun melalui pintu pikiran, yang baik ataupun yang buruk, hukum ini akan berlaku. Kita berbuat baik lewat pikiran, akan berbuah dalam bentuk ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan. Kita berbuat baik lewat ucapan, ucapan-ucapan yang baik, bisa dipuji, banyak teman, dan lain sebagainya. Kita berbuat baik lewat badan jasmani, membantu dalam bentuk tenaga. Kalau di Jawa ada istilah entengan. Entengan. Ya. Senang membantu orang lain. Kalau di Jawa ada gotong royong. Kerjasama, sama-sama membantu ketika tetangganya ada kerjaan. Ya, saling bekerja sama, saling membantu. Adalah kebajikan. Karena kita membantu, ya suatu saat akan dibantu. Tapi kalau kita nggak membantu, nah itu sudah dicatat itu, diinget-inget ini. Masih itu malas itu, nggak mau membantu. Ayo kita nanti kompak. Suatu saat kalau punya kerjaan, kita jangan bantu. Ya. Itu bisa terjadi karena tidak membantu orang lain. Tetapi kalau membantu, ya dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing, membantu dalam bentuk tenaga. Dan kebajikan masih banyak yang bisa kita lakukan lewat pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan pintu pikiran.
Seperti pada saat ini, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian telah melakukan kebajikan itu. Lewat ucapan, misalnya mengulang dhamma, mengulang sutta. Apalagi di Manggala Sutta, khotbah tentang berkah utama. Nah, kemudian berbuat baik lewat badan jasmani, telah melakukan atau mempraktekkan sila dengan baik. Kemudian lewat pikiran telah latihan meditasi atau samadhi atau bawana dengan sungguh-sungguh, ya. Sekalipun hanya sebentar, misalnya hanya 5 menit. Jangankan 5 menit, sekalipun hanya 1 menit kalau bisa tenang, 1 menit itu sangat bermanfaat. Di dalam buku Sang Buddha dan ajaran-ajarannya jilid 2 di sana dituliskan. Sekalipun seseorang hanya bisa menenangkan pikiran atau konsentrasi pada salah satunya itu adalah metta atau cinta kasih. Diibaratkan seperti menjentikkan tangan. Cetek. Sebentar sekali. Sekalipun hanya sebentar tetapi pikiran pada waktu itu diliputi oleh metta atau penuh cinta kasih. Maka di situ ada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Apalagi bisa 1 menit, bisa 5 menit, itu menjadi sangat berharga. Nah, maka ini harus sering dilakukan. Sehingga kedamaian, ketenangan, kebahagiaan akan terus bertambah. Banyak berbuat baik, kebaikan terus bertambah, kebahagiaan pun juga menjadi bertambah. Nah, kemudian tentang hukum karma ini atau akibat perbuatan. Banyak orang mengatakan kalau orang baik berbuat baik atau tidak kelihatan berbuat baik tetapi tiba-tiba memetik kebahagiaan. Misalnya dapat door prize. Ya. Kebajikannya itu kapan dilakukan tidak tahu, tetapi tiba-tiba di situ dapat door prize. Nah itu katanya, wah itu rezeki nomplok, wah itu dapat dari atas katanya. Ya. Menurut Dhamma tidak demikian. Itu ada sebab, ada akibat. Ada sebab-sebabnya, sebab-sebabnya tentu kebajikan. Karena telah berbuat baik dan kebaikannya belum berbuah, berbuahnya pada waktu itu dapat door prize. Misalnya pada waktu SPD ya, nah itu di beberapa wihara ada door prize-nya sana. Ada kulkas, ada sepeda listrik, ada kompor, ada setrika ya. Sekarang ini SPD dikemas sedemikian rupa, bagaimana supaya peminatnya banyak. Ya, ada juga itu apa? Jalan sehat. Nah, jalan sehat. Ketika sedang jalan sehat, yang dapat door prize malah bukan umatnya sendiri, tapi orang lain. Ya, ada juga demikian. Tetapi kita juga harus turut bermudita cita, turut berbahagia. Orang lain berbuat baik kapan nggak tahu, tetapi kalau umat Buddha di wihara ya kelihatan. Tapi kalau di luar kita juga nggak lihat. Nah maka di situ masing-masing punya rezeki, masing-masing punya rezeki, masing-masing bisa dapat berkah dan lain sebagainya. Dan itu pasti sebab-sebab kebajikan sehingga berbuah kebahagiaan. Seperti bibit, ya, bibit yang baik akan berbuah manis. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita sekarang lahir sebagai manusia. Tentu ini juga akibat dari kebajikan di masa lampau. Dalam Manggala Sutta tadi dikatakan, ya, hasil dari kebajikan yang lampau menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Kita memiliki karma baik lampau sehingga sekarang bisa menjadi manusia. Tetapi kita sekarang menjadi manusia kalau tidak hati-hati bisa terjatuh, bisa tergelincir,
bisa terlahir di alam menderita, atau terlahir di alam apaya, atau terlahir di alam rendah. Nah, maka oleh karena itu, keyakinan pada Dhamma harus kita perkuat. Ya, kita harus berbuat baik. Ya, karma baik harus kita terus tambah, terus kita tingkatkan. Karena kebaikan akan berbuah kebaikan atau kebahagiaan. Banyak berbuat baik, banyak kemudahan. Sedikit kebaikan, banyak kesulitan bahkan ya. Banyak berbuat baik, banyak kebaikan, banyak kemudahan, usaha lancar, ya, rezekinya bertambah, keluarganya sehat, dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari jasa atau dari kebajikan. Nah, kemudian yang ketiga disebut kamma sakata sada. Semua makhluk mewarisi kamanya masing-masing. Ya, kita ini ada warisan dari karma lampau. Warisan karma lampau adalah karma baik. Dan sekaligus juga ada karma buruk. Ada karma baik, ada karma buruk. Karena kita masih menderita. Masih punya pancakanda. Itu juga ada warisan karma lampau yang kurang baik. Sehingga kita mengalami penderitaan dari tubuh atau badan jasmani. Ya, maka kita dianjurkan untuk berjuang. Berjuang supaya bisa terbebas dari derita badan jasmani dan batin. Nah, kemudian ada juga orang yang mengatakan ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, seolah-olah kita akan lari dari kenyataan, ya, tidak tidak berani menghadapi kenyataan. Tetapi karena kita yang berbuat, maka kita pun yang harus bertanggung jawab. Istilahnya apa tuh? Gentleman. Ya, kita yang berbuat, kita harus bertanggung jawab. Banyak orang yang ingin mengharapkan yang baik-baik, tetapi yang terjadi yang kurang baik. Itu pun harus kita hadapi. Harus kita hadapi dan kita harus cari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya kita segera terbebas dari misalnya duka atau penderitaan. Karena menurut Dhamma itu ada sebab, ada akibat. Ya, kita harus membuat sebab. Misalnya kita dalam mengalami kemalangan atau mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, harus kita dukung dengan berbuat baik. Banyak berbuat baik. Supaya hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan itu segera berlalu. Yang baik-baik terus bertambah. Yang buruk-buruk menjadi berkurang. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, malah malas berbuat baik, itu menjadi pemicu munculnya karma buruk lampau. Bisa makin parah. Maka penting sekali kita mengerti Dhamma dengan baik. Supaya kita dalam kondisi apapun selalu giat melakukan perbuatan baik. Berbuat baik lewati tadi, ucapan, perbuatan badan jasmani atau pikiran. Nah, kemudian yang keempat disebut Tathagata Bodhisattva. Yang artinya Tathagata atau guru agung atau Sang Bhagawa telah mencapai bodhi, telah mencapai penerangan sempurna. Ya, beliau telah mencapai penerangan sempurna. Kita baca terjemahan di Buddha Nusati, Iti Piso Bhagawa.
Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Bijaksana, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang berberkah, ya, itu di dalam buku Parita yang baru. Yang dulu, yang sadar, yang patut dimuliakan. Luar biasa. Guru agung, guru para dewa dan manusia. Bukan hanya manusia yang berguru kepada Sang Buddha, tetapi para dewa pun berguru kepada Sang Buddha. Beliau terbang ke alam surga Tushita, melihat Ibu Maya, Mahamaya terlahir di alam surga Tushita. Kemudian membabarkan Dhamma di alam surga Tawatingsa. Nah, luar biasa. Guru agung ketika siang mengajar kepada para manusia, kalau malam mengajar kepada para dewa. Kalau kita siang kerja, malam tidur. Sang Buddha masih sibuk ngajar itu. Ya. Guru agung tidur hanya 1 jam. Kita tidur berapa jam? Ada yang banyak tidur, dari pagi tidur, habis makan tidur, habis makan pagi tidur, habis makan siang tidur, habis makan malam tidur, habis makan sore ya, banyak tidur. Dan malam banyak tidur. Nah, kalau terlalu banyak tidur tidak sehat. Ya, harus pandai-pandai mengatur pola tidur yang sehat. Tidak sehat kantongnya, terutama kalau banyak tidur. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus semangat. Seperti guru agung memotivasi kita. Tetapi kalau kita tidur 1 malam, atau 1 hari 1 malam tidur 1 jam, ya sudah. Limbung itu Pak, ngeleyang-leyang. Sudah tidak sehat ya. Kalau kita harus tidur cukup. Sang Buddha sudah sempurna, spiritualnya sudah UPK atau seimbang. Tidak larut dalam masalah seperti kita. Kalau ada masalah larut dalam masalah. Kalau ada duka larut dalam duka. Kalau bahagia larut dalam kebahagiaan. Ada yang mengatakan, oh seperti orang lupa daratan. Ya. Lupa daratan barangkali terbang terus atau di laut terus barangkali ya. Lupa mendarat. Nah itu karena terlalu senang. Ya, kita ini diombang-ambingkan oleh dualisme ini. Kalau senang larut dalam kesenangan, kalau sedih larut dalam kesedihan. Tidak seimbang. Itu memakan energi. Maka kita harus latihan bagaimana supaya bisa memiliki keseimbangan batin. Tidak terombang-ambing oleh kondisi dunia. Nah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang bagian pertama, yaitu tentang sada atau keyakinan. Kita sebagai umat Buddha harus memperkuat keyakinan kepada Tiratana, ya, kepada Buddha. Dan kita punya keyakinan pada Tiratana, ini tentu juga ada sebab-sebab dari kehidupan yang lampau. Di kehidupan yang lampau, kita sudah mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha. Sehingga dalam kehidupan ini melanjutkan, kita belajar lagi. Belajar lagi, dan ini kalau tidak putus, ya, tidak pindah keyakinan, atau bahkan kita perkuat, kita perkokoh. Bertekad, sambil bertekad di dalam batin. Saya menjadi umat Buddha, atau akan menjadi umat Buddha, hingga sampai mencapai cita-cita luhur, sampai mencapai kesempurnaan batin misalnya. Terus itu energi positif itu terus didukung dengan kebajikan, sehingga dapat mencapai cita-cita luhur suatu saat nanti. Seperti guru agung di dalam menyempurnakan paramita memakan waktu sangat lama.
100 akang, 4 asangkea kapal dan 100.000 kapal. Lama sekali. Itu demi untuk mencapai cita-cita luhur, demi untuk mencapai tingkat sama Sang Buddha. Nyambung lagi dalam hidup ini misalnya belum sempurna, lanjut lagi dalam kehidupan yang akan datang. Dalam kehidupan yang akan datang menyempurnakan lagi sampai sempurna. Demikian pula para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, keyakinan kepada Tiratana harus dipertahankan dan diperkuat. Dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mengajak orang lain, mengajak keluarga, mengajak anak-anak. Ya, mengajak anak-anak. Di dalam sebuah khotbah Guru Agung dikatakan, kalau kita sudah menjadi umat Buddha, mempunyai keyakinan kepada Tiratana, kemudian mengajak orang lain juga untuk berkeyakinan kepada Tiratana, itu dikatakan sama dengan menyejahterakan diri sendiri dan menyejahterakan orang lain. Tetapi kalau hanya berkeyakinan sendiri, keluarga tidak diajak, itu sama dengan menyejahterakan diri sendiri. Kalau hanya menyejahterakan diri sendiri, tidak mengajak orang lain supaya sejahtera, itu namanya, apa namanya? Bisa dikatakan ego. Egonya masih tinggi, jadi hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka keluarga harus diajak. Keluarga, anak ya, anak, atau cucu, menantu. Kalau punya anak, diajak untuk kewira, dididik, yang masih kecil dididik bagaimana kalau sekolah minggu misalnya, tiap minggu diajak kewira, bagaimana supaya bisa berkeyakinan kepada Tiratana, bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, selain juga menjadi anak yang pinter atau menjadi anak yang cerdas. Generasi penerus kalau tidak diajak untuk kewira, tidak diarahkan, atau bahkan mengatakan, anak-anak nanti bisa biar cari jalan sendiri, membiarkan, atau ini pembiaran ya, tentu itu adalah tidak bijaksana. Atau misalnya mengajar, semua agama baik. Ya, banyak orang yang mengatakan, semua agama baik. Guru Agung mengajarkan Dhamma bukan hanya untuk menjadi orang baik, tetapi lebih dari itu, mengajarkan untuk mencapai kesucian. Ya, kan? Tidak berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan batin, atau juga sucikan hati dan pikiran, ya, ada yang menerjemahkan begitu. Bukan hanya menjadi orang baik, tetapi kita berusaha untuk menyucikan batin. Berbuat baik demi untuk mencapai kesucian batin. Nah, luar biasa kalau para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian bisa mempunyai keluarga yang berkeyakinan pada Tiratana. Orang tuanya, anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya, semua Buddhis misalnya. Hari raya rame-rame, misalnya Borobudur rame-rame, atau sembahyang atau puja bakti di wihara rame-rame, di rumah, ya, merayakan hari raya atau hari Waisak misalnya, merayakan Waisak rame-rame, ya, itu suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, maka ini juga tidak terlepas dari orang tua. Rajin ke wihara, memberi contoh yang baik kepada generasi penerus, sehingga generasi penerus bisa menjadi generasi penerus yang baik. Nah, kemudian setelah sadda, ya, yang kedua adalah sila. Sila dana atau kekayaan dalam bentuk perilaku yang baik. Memiliki moral baik.
sebagai umat Buddha harus berusaha untuk melaksanakan sila dengan baik. Kalau tidak, maka akan mengalami kemunduran. Ini saya mengutip di dalam Anguttara Nikaya. Pada waktu itu ada seorang Brahmana bertanya kepada Sang Buddha, Bante, bagaimana seseorang bisa disebut sebagai upasaka atau upasika yang baik? Guru Agung menjawab, oh nama seseorang dikatakan sebagai upasaka atau upasika yang baik apabila dia menghindari membunuh, menghindari mengambil milik orang lain yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari berbohong, dan menghindari minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, umat Buddha yang memiliki moral baik, ini adalah umat Buddha yang baik. Umat Buddha yang berkualitas. Spiritualnya akan bisa makin maju. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya menganggap remeh, saya kan sibuk, bisnis saya kan ini itu melanggar sila sedikit nggak apa-apa. Ya, tentu ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Ya, maka kita dianjurkan untuk mencari atau bermata pencarian yang benar. Dengan tujuan supaya spiritual kita maju, tidak hanya untuk kepentingan materi atau duniawi, tetapi juga sekaligus berusaha untuk meningkatkan spiritual. Nah, kemudian kalau umat Buddha atau bukan umat Buddha sekalipun yang mengerti manfaat perilaku baik, taat sila misalnya. Karena ada juga umat Buddha non-Buddhis yang ketika diberitahu tentang Pancasila, ada yang mengerti dan berusaha untuk melaksanakan dengan baik. Maka apabila taat sila, minimal 5 sila Buddhis ini, tadi telah Bante sampaikan ya, ia yang melaksanakan sila, silena sugating yanti, akan terlahir di alam surga. Saya sering bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang pengen lahir di alam surga? Nggak ada yang tunjuk jari. Katanya pengen mencapai nibbana. Wah, luar biasa. Alam surga usianya lama. Kalau di sana nggak berbuat baik, hanya menikmati kebaikan, kebahagiaan, ya, nanti kebaikannya habis, lahir lagi di alam lain. Nah, tetapi kalau bisa cepat-cepat mencapai nibbana, wah itu luar biasa. Kemudian silena boga sampada, dengan menjalankan sila dapat mengakibatkan memperoleh kekayaan. Ya, silena boga sampada. Kekayaan apa? Kekayaan duniawi ataupun juga kekayaan spiritual. Karena taat sila dalam mencari mata pencarian benar dengan cara yang benar, itu kekayaannya bertambah. Kekayaannya bisa bertambah, kekayaannya bisa terlindungi karena dia disiplin, karena dia taat sila, tidak mengambil milik orang lain. Ya, ada juga orang yang mempunyai kekayaan tetapi diambil orang. Karena apa? Dalam hidupnya pernah mengambil milik orang lain. Sehingga miliknya diambil oleh orang lain. Atau bahkan kalau orang yang sering mengambil milik orang lain, dia akan lahir menjadi orang miskin. Nah, kemudian kalau dalam mata pencariannya itu benar, memperoleh harta atau materi dengan cara yang baik,
Ini juga sama dengan memperoleh kekayaan batin. Ya, batinnya tidak merosot. Karena dia hati-hati mencari nafkah tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Menghargai milik orang lain, menghargai orang lain atau makhluk lain. Karena makhluk lain pun ingin hidup bahagia. Nah, kemudian dengan menjalankan sila mengakibatkan mencapai nibbana. Silena nibuting yanti. Dengan menjalankan sila dapat mengkondisikan untuk mencapai nibbana. Ya, maka sila ini bisa juga dikatakan sebagai landasan atau sebagai dasar atau pondasi. Ya, seperti kalau misalnya kita mau bangun rumah tinggi atau rumah bertingkat, pondasinya harus kuat. Atau sekarang ini pakai cakar ayam. Ya, cakar ayamnya harus kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bisa roboh. Demikian pula ketika kita ingin meningkatkan kualitas spiritual, ya sila baik, kemudian latihan meditasi, meditasinya menjadi bagus, terus kemudian mencapai ketenangan atau juga bisa mencapai panya atau kebijaksanaannya menjadi bertambah atau meningkat, kemudian bisa menembus tentang anicca, dukkha, anatta atau tilakkana karena latihan meditasi. Ya, ini semua harus kita latih di dalam kehidupan ini. Tidak menunda-nunda waktu. Menurut Dhammapada dikatakan, bergegaslah berbuat kebaikan. Bergegaslah, cepat-cepat, ya, sesegera mungkin. Jauhkanlah pikiranmu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebaikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Wah, ini bahaya sekali. Kalau pikiran sampai menyenangi kejahatan. Atau misalnya menganggap sepele, menganggap remeh, nggak apa-apa. Suatu saat akan ngumpul menjadi banyak. Nah, kalau kejahatannya ngumpul menjadi banyak, ya tentu akan berbuah penderitaan. Nah, kemudian di era sekarang ya, di masa sekarang ini banyak cara-cara untuk melatih. Ada juga latihan Atasilani, ya, misalnya. Oh, ini sementara ya, kalau ibu-ibu latihan Atasilani, bapak-bapak ada Pabaja Samanera. Ya, ada menjadi biku sementara. Anda menjadi biku 2 minggu, atau jadi biku 3 bulan, atau biku selamanya. Jadi biku selamanya, ya bagus. Itu latihan bertahap. Dari menjalankan Pancasila, kemudian latihan Atasila, kemudian latihan Samanera Sila, itu 100 sila. Jadi biku 227 sila, ya, meningkat. Dari awal 5 sila, terus latih jadi 8 sila, 10 sila, 227 sila. Sekalipun hanya sebentar, 2 minggu atau 3 bulan, ya, itu kan sudah tabungan kebajikan. Ya, itu tabungan kebajikan. Atau investasi dalam bentuk kebajikan. Yang tentu banyak manfaatnya. Latihan pengendalian diri, ya, latihan hidup disiplin, ya, banyak sekali manfaatnya. Yang memang itu bisa diperoleh mereka yang melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah caga dana. Harta atau kekayaan berupa murah hati atau kemurahan hati, peduli, senang memberi, sosial. Jadi umat Buddha harus peduli.
harus sosial. Karena seperti yang dikutbahkan oleh Guru Agung di dalam Nidik Kanda Sutta, banyak itu ya, panjang. Atau juga dalam khotbah-khotbah yang lain, bahwa sekalipun harta itu ditimbun dalam-dalam di bawah sumur. Nah, di bawah sumur yang dalam itu pun masih di bawahnya. Dalam sekali. Itu dikatakan belum aman. Bisa diambil orang, dicuri, atau disalahgunakan oleh ahli warisnya. Yaka-yaka mungkin mencuri. Ya. Atau kalau disimpan di bank barangkali, banknya kapan hari itu kena likuidasi. Atau disimpan di rumah, kapan hari itu ada banjir. Habis harta kekayaan di rumah. Ya, di Bali, di mana itu? Wah, ngeri dah. Harta materi tidak aman. Bisa kena banjir, kena api, diambil orang atau dicuri orang. Maka itu dikatakan harta materi itu bukan harta yang paling aman. Maka kita harus membagi, digunakan untuk berbuat baik. Peduli sosial. Ya, kalau di wira-wira kan sering mengadakan saya bakti sosial kemana ke pelosok. Dulu beberapa kali saya ikut baksos ke sana, ke desa Blitar, Buneng bersama umat di Damadipa. Dulu saya tinggal di Wira Damadipa sekitar 1 tahun lebih di sana di Batu, Malang. Kemudian pernah berwasa di Edaka, 1 wasa. Jadi ketika pas Banteng ada, diajak untuk baksos. Menambah kebajikan, sambil juga melatih ikatan, melatih melepas kemelekatan. Ya. Melatih melepas ikatan, melepas kemelekatan terhadap materi yang kita miliki. Yang sesungguhnya materi yang kita miliki itu adalah sifatnya semu, sementara, tidak kekal. Tapi kalau kita bisa gunakan untuk berbuat baik, itu dikatakan sebagai harta sejati. Ya, sebagai harta sejati. Kemanapun kita pergi, harta kebajikan itu mengikuti, menemani, menjaga, melindungi, memberi rasa aman, selamat sampai di tujuan. Tujuan akhir mencapai kesempurnaan batin itu karena cukup kebajikannya. Maka beliau bisa mencapai kesucian atau mencapai kesempurnaan batin. Nah, kemudian ketika Guru Agung menyempurnakan kebajikan dalam bentuk dana paramita, itu beliau bukan hanya mengorbankan materi yang dimiliki, materi yang ada di luar beliau, tetapi bahkan badan jasmaninya pun dikorbankan. Ya, anggota badan dikorbankan, mata ketika ada sesosok atau ada seseorang ya, seperti ya apa ini, memang itu sesosok dewa ya, tetapi menjelma seperti manusia. Pada waktu itu dewa yang menjelma seperti manusia ini buta, matanya buta, ya, 2 mata ini buta, tidak bisa melihat. Lalu ketemu Bodhisatta. Lalu dewa yang menjelma manusia ini berkata kepada Bodhisatta, saya punya mata 2 tapi tidak bisa melihat. Kalau saya bisa melihat saya akan bahagia. Lalu Bodhisatta ini tergerak hatinya. Langsung matanya ini dicongkel, didanakan kepada dewa yang menjelma manusia.
dikasih satu. Aduh bahagianya, saya bisa melihat. Tapi alangkah bahagianya kalau saya bisa punya dua mata, saya bisa melihat lebih sempurna. Lalu Bodhisatta tanpa ragu mencongkel matanya yang satu, congkel didanakan kepada dewa yang menjelma manusia itu. Nah lalu didanakan, ketika didanakan dipasang. Aduh bahagia sekali saya punya dua mata sehingga saya bisa melihat dengan sempurna. Dan saat itu pula matanya Bodhisatta pulih kembali sempurna. Bisa melihat. Lalu Bodhisatta bertanya, sesungguhnya Anda ini siapa? Saya adalah sesosok dewa. Saya adalah dewa. Istilahnya tuh ngetes gitu. Ngetes sudah sampai sejauh mana kerelaan Bodhisatta di dalam menjalankan paramita. Itu juga diceritakan di Jataka ya. Di Jataka yang lain ketika Bodhisatta menjadi seekor kelinci. Ya, ini ceritanya ya, di 10 paramita itu banyak ya, ceritanya banyak. Maka beliau dengan begitu ringan ya, ringannya melepas apa yang dimiliki karena tentu juga sudah sering latihan. Kalau kita, bagaimana melihat orang buta? Ya, sudah kama tanggung sendiri. Ya, aduh, jahat banget ini. Kama tanggung sendiri. Ya. Melihat orang menderita. Tapi Bodhisatta tidak demikian. Membantu dengan sukarela. Demi untuk mencapai cita-cita mulia, cita-cita luhur. Untuk mencapai sama Sang Buddha. Maka pengorbanannya luar biasa. Tingkat spiritualnya juga luar biasa. Itulah guru aku. Nah kalau kita berbuat baik biasa-biasa, akibatnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berbuat baik luar biasa, hasilnya ya luar biasa. Nah itu sesuai dengan hukum sebab akibat. Seperti kalau kita mancing, umpannya kecil kan yang makan ikan kecil-kecil. Ya, tapi kalau kita mancing umpannya besar, ya makan ya ikan yang besar-besar. Masa ikan kecil makan ikan besar, kan nggak bisa ya. Ikan kecil makan umpan besar, paling ya kalau di Jawa tuh ditilih, ya, sedikit-sedikit, tidak dimakan langsung. Ya, begitu pula kita melakukan kebajikan. Kebajikan besar, manfaatnya besar. Ya, tentu ada juga yang penting selain melakukan kebajikan. Jumlahnya besar, ya kualitas spiritual juga, misalnya keikhlasan, apa yang kita berikan itu juga dari cara yang baik, cara yang benar, kita berikan dengan hormat, ya ini juga turut mempengaruhi kualitas dari manfaat perbuatan baik. Nah, maka para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita terus berlatih, ya berlatih terus berlatih hingga sampai mencapai cita-cita luhur. Dan ada yang penting dari itu, yaitu mengikis ikatan, mengikis kemelekatan. Kalau orang yang tidak biasa memberi, begitu mau memberi, bagaimana Bapak Ibu? Berat atau ringan? Berat sekali. Seperti ada seorang Brahmana, Eka Sataka. Ini ceritanya Brahmana tapi miskin. Hanya punya baju luar satu. Kalau suaminya pergi, istrinya tidak bisa ikut. Karena ceritanya ini baju satu digunakan untuk bergantian. Wah ini kalau orang sekarang kan nggak ada ya. Di sini ada nggak? Tentu nggak ada ya. Masyarakat Buddhis nggak ada. Dan tidak pernah saya temukan. Brahmana Eka Sataka ini
suatu saat pergi ke suatu tempat. Sampailah di tempat di mana guru agung membabarkan dhamma. Pada saat itu, Ikasataka ketika mendengar khotbah guru agung menjadi mulai yakin dan tambah yakin. Saat sebelum kuat keyakinannya itu timbul dalam dirinya, beri tidak, ya akan berdana tapi beri tidak. Tapi begitu keyakinannya kuat sekali terhadap pemberian ini, terhadap kebajikan dengan berdana khususnya, timbul keyakinan yang sangat kuat. Beri. Nah, akhirnya didengar oleh raja dan para menteri raja. Ada apa itu? Selidiki. Nah, buahnya suruh nyelidiki. Nah, akhirnya begitu ditanya, Anda berteriak, apa yang kau katakan? Dia mengatakan, saya telah memenangkan pertempuran di dalam batin. Ketika saya akan memberi, antara beri dan tidak. Saya teriak beri akhirnya untuk mau memberi. Akhirnya baju hanya satu, itu pun didanakan. Ya, itu baju yang luar ya, baju luar. Nah, bagaimana kita bayangkan? Hanya satu tetapi didanakan. Itu karena timbul keyakinan yang kuat. Kemelekatannya saat itu tidak ada. Kalau ada kemelekatan pasti tidak memberi. Nah, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kalau tingkat keyakinan seseorang untuk melepas miliknya sudah makin kuat atau menjadi sangat kuat, maka tingkat kerelaannya menjadi sangat tinggi. Tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Dan Brahmana Ekasataka yang semula hanya punya baju satu, akhirnya raja berdana banyak, ya, banyak kain begitu. Nah, lalu hanya diambil dua saja. Hanya diambil dua, dia berpikir yang satu untuk dirinya, yang satu untuk istrinya. Yang lainnya didanakan ulang. Wah, itu luar biasa. Itulah Brahmana Ekasataka. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah panya. Panya juga sebagai harta atau panya dana. Panya atau kebijaksanaan sebagai harta atau sebagai kekayaan. Luar biasa kalau kita mempunyai kekayaan dalam bentuk kebijaksanaan. Karena seseorang yang bijaksana itu keyakinannya akan jadi makin kuat. Seperti kisah-kisah para siswa ya. Beliau-beliau yang mempunyai keyakinan kuat kepada Tikratana karena mengerti dhamma dengan baik. Bukan keyakinan tanpa landasan pengertian. Kita punya keyakinan yang dilandasi pengertian benar, keyakinan itu akan jadi sangat kuat. Tetapi kalau keyakinan ya ikut-ikutan, wah itu rawan pindah keyakinan. Saat muda-mudi kumpul-kumpul, kelihatannya rajin ke wihara. Begitu menikah atau married misalnya, pindah keyakinan. Ya. Keyakinannya barangkali tidak dilandasi pengertian yang benar sesuai dhamma. Yang telah dilandasi pengertian sesuai dhamma, dia akan mempunyai keyakinan yang mantap kepada Tikratana. Mempunyai keyakinan yang kokoh karena dilandasi dengan terutama dilandasi kebijaksanaan. Mengerti, memahami dhamma dengan baik, telah ehipasiko, telah membuktikan dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, maka pengertian itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, saya mengutip di dalam sebuah buku ya, itu di sana dituliskan ada 3 jenis kebijaksanaan. Ada namanya Sutta Mayapanya. Kebijaksanaan yang tumbuh atau berkembang
dari mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma bisa tumbuh berkembang kebijaksanaan kita. Maka seperti dulu zamannya Sang Buddha, ketika seseorang mendengarkan Dhamma langsung mencapai kesucian, Sotapanna. Mencapai kesucian, Sakadagami. Mencapai kesucian, Anagami. Atau bahkan mencapai kesucian, Arahat. Dari mendengar Dhamma bisa mencapai kesucian. Disebut Sutta Mayapanya. Ya. Kalau yang belum mencapai kesucian, setidak-tidaknya dari mendengarkan Dhamma bisa menambah pengetahuan. Pengetahuannya bertambah. Kemudian, atau di dalam buku dituliskan itu ada beberapa manfaat. Ketika satu kali mendengar misalnya, mendengar Dhamma, baru pertama kali berarti memperoleh hal baru. Nah, kemudian ketika mendengar lagi, yang awalnya belum begitu yakin, akhirnya tambah yakin. Atau memperoleh atau mendengar Dhamma menjadi makin jelas. Pertama kali mendengar belum begitu jelas, ketika mendengar lagi menjadi makin jelas. Nah, kemudian menjadi makin bijaksana. Ya, mengerti kan menjadi makin bijaksana. Dan keyakinannya bertambah, lalu keraguan-raguannya menjadi berkurang atau bahkan lenyap. Ini bagi yang sering-sering mendengar Dhamma. Nah, apalagi sekarang kita mendengar Dhamma bisa 24 jam. Bisa di YouTube, ya, di YouTube itu kita bisa putar kapan saja bisa. Ya, sesuai dengan selera masing-masing. Mau mendengar Dhamma dari Bante siapa, di sana ada, ya, ada rekamannya dari Bante yang senior sampai yang junior ada. Karena seperti ini, ya, ketika khotbah direkam, kemudian kalau yang bagus bisa di-upload di di YouTube atau di mana, tersimpan di sana, bisa dibuka kapan saja, bisa didengar banyak orang. Nah, itu luar biasa, era modern. Nah, kemudian yang kedua, dari merenungkan Dhamma. Merenungkan Dhamma juga bisa menimbulkan kebijaksanaan. Seperti dulu ada seorang biku yang dibilang bodoh. Bante Culapantaka dibilang bodoh. Nah, menghafal khotbah sekalipun satu bait dalam waktu 3 bulan tidak hafal. Kalau para ibu bapak bisa hafal nggak satu bait dihafal selama 3 bulan? Kira-kira hafal tidak? Nah, ada juga yang 1 hari saja sudah hafal. Jadi Bante Culapantaka katanya menghafal 1 bait dalam waktu 3 bulan belum hafal. Namun guru agung adalah guru yang penuh metta, cinta kasih, kasih sayang, dan juga guru yang sangat bijaksana. Beliau memberi teknik meditasi kepada Bante Culapantaka. Dianjurkan menggenggam kain putih atau apa begitu ya ceritanya. Dianjurkan menghadap ke arah timur sambil mengulang rajo haranang, yang artinya kotor, kotor. Kain yang awalnya bersih kena keringat di tangan, ya, akhirnya menjadi makin kotor. Dari merenungkan ini, Bante Culapantaka mencapai arahat. Nah, boleh juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu membuktikan. Siapa tahu bisa mencapai pencerahan. Ya. Nah, setidak-tidaknya bisa mengenal tentang perubahan dari bersih menjadi kotor. Itu dulu ya, di zamannya Sang Buddha. Luar biasa kalau kita bisa terlahir di zamannya Sang Buddha. Maka kita perkuat keyakinan. Kita tambah kebajikan, siapa tahu zamannya di suatu saat nanti kita bisa lahir di zamannya seorang sama Sang Buddha. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah bawana mayapanya. Dari meditasi bisa tumbuh berkembang panya atau kebijaksanaan. Ya, dari meditasi bisa mencapai ketenangan, bisa melihat kilesa barangkali ya, kilesa atau pengotor-pengotor batin di dalam diri masing-masing, sehingga bisa berusaha untuk mengikis, seperti kalau teknik wipasana kan, begitu pikiran berpikir, disadari, muncul nafsu keinginan indria misalnya disadari, misalnya berpikir yang baik maupun yang buruk, kalau yang buruk-buruk muncul disadari, berpikir, kemudian pikiran yang buruk ini berlalu. Ya, berusaha untuk mengikis pengotor-pengotor batin, seperti nafsu keinginan indria, niat jahat atau niat buruk baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian keraguan-raguan atau kekhawatiran, kemudian keraguan-raguan dan lain sebagainya. Bisa mengikis yang namanya penghalang atau pengotor-pengotor batin atau apa disebut sebagai rintangan batin. Ya, itu kita kikis sedikit demi sedikit, kita kurangi, lama-lama pikiran menjadi tenang, makin bijaksana. Ya, itu teorinya sangat banyak, sangat luas tentang urean meditasi. Yang tentu meditasi ini tidak hanya kita baca teorinya atau ureannya, tetapi bisa dilatih, ya, dilatih sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga kita dapat mencapai kemajuan batin. Ya, begitu para ibu bapak saudara-saudara sekalian. Katakan kalau kita memiliki 4 hal tersebut di atas, mempunyai keyakinan, mempunyai moral baik, mempunyai kemurahan hati, dan mempunyai kebijaksanaan, dikatakan sebagai orang yang memiliki harta batin. Orang yang tidak miskin. Nah, ketika tidak miskin, maka atau memiliki harta batin, maka dia tidak akan menderita di akhir hidupnya. Ya, orang yang menderita di akhir hidupnya itu karena kurang kebajikan. Nah, terutama detik-detik kematian ya, ketika seseorang mendekati detik-detik kematian, di sana itu pikiran terakhir sangat berperan. Apa yang dipikirkan? Ya, apa yang muncul, baik atau buruk? Pikirannya dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, atau dalam kondisi bahagia. Itu sangat menentukan. Maka ada istilah, kalau kita ingat telah melakukan kebaikan, kita harus berbahagia. Ya, kebaikan harus kita ulang-ulang supaya kita berada dalam kebahagiaan. Bahagia, ingat kebaikan, kita bahagia, ingat kebaikan, kebahagia. Dan sering-sering bahagia, maka itu juga bisa mempengaruhi detik-detik terakhir ketika kita menjelang kematian. Dan itu bisa mengkondisikan untuk lahir di alam yang baik, lahir di alam yang lebih berbahagia. Dan juga dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki 4 hal tersebut di atas, adalah orang yang memiliki kualitas spiritual. Memiliki kualitas spiritual yang memang itu harus kita upayakan. Nah, saya mengutip di dalam buku Parita Suci, khususnya di dalam Arya Danagata, ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tadi dalam bahasa Pali sudah saya ulang di atas. Ia yang memiliki keyakinan kepada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki moral yang baik,
disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ia yang salut kepada sangga dan memiliki pandangan benar. Para bijak mengatakan ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Oleh sebab itu, para bijaksana, ia yang bijaksana akan memiliki keyakinan, memiliki kemoralan, memiliki kemurahan hati, dan penembusan kepada Dhamma. Nah, demikianlah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang memang patut untuk kita upayakan, kita usahakan, kita perjuangkan di dalam kehidupan ini hingga kita menjadi umat Buddha yang berkualitas, sehingga suatu saat nanti kita dapat mencapai cita-cita luhur, terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Terima kasih atas perhatian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Semoga Dhammadesana ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, menambah keyakinan, dan menambah semangat di dalam praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan mudita cita atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Candakaro Mahatera. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita melakukan dana paramita. Sebelum beredarnya kantong dana, para umat dapat mempersiapkan dana dan bersikap anjali. Para umat juga dapat berdana melalui